Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kedua ini, saya ingin sedikit menjelaskan atau cerita bagaimana strategi di belakang layar dari online travel agent. Saya sebutnya push and pull strategi. Oke, push and pull strategi. Nah, saya membaginya ke dalam before, sebelum, during, pada saat, dan post transaction. Ini mungkin cukup berat untuk diploma 3 atau S1, tapi saya ingin kasih tahu kepada Anda. Kenapa di belakang online travel agent begitu? Wah, tadi kan video pertama saya minta Anda untuk belajar atau cari tahu. Kenapa sih emerging banget dan sampai sekarang masih dipakai? Oke, saya jelaskan ya. Sebelum transaksi, jadi saya langsung contoh-contohnya aja deh. Ada strategi push and pull. Saya mulai dari pull dulu. Ada strategi penarik yang dilakukan oleh online travel agent agar kita itu mau membeli, ya. Dari selection screen ada one or two clicks the package offer to you is fast and efficient. Jadi dari screen yang Anda tampilkan itu terdapat berbagai pilihan. Anda tinggal memilih klik dan klik. Dan itu salah satu pull strategi sesuai dengan kemauan Anda. Ingin disesuaikan dengan kemauan Anda. Ya. Atau berdasarkan proses bagaimana Anda bisa melihat kecepatan itu ya, imitate an agent speech in a travel agency. Atau agen bisa juga melihat ini ya dari sistemnya. Substitution process is key. Jadi bagaimana Anda melakukannya, proses melakukannya itu adalah kunci ya dalam pull strategi. Sedangkan push strategi pada saat sebelum transaksi, Anda bisa melihat on the first screen special offer package or not are smartly proposed to you. Jadi sebenarnya screen pertama yang Anda lihat paling atas itu mendorong Anda untuk pengen beli atau ada sesuatu yang Anda ditawarkan untuk beli. Dan guess what? Sebenarnya di belakang layar itu sebenarnya menguntungkan untuk online travel agent apabila Anda ambil yang paling pertama, karena itu kan paling pertama Anda lihat. Atau informasi-informasi yang Anda lihat. When you register, they try to know in order to be able to send you travel proposal. Bahkan ketika Anda register, Anda kasih tahu Anda sukanya apa, Anda pengen kemana, dan lain-lain. Itu akan adalah bagian dari push strategi. Jadi dia akan tahu Anda tuh sukanya apa sih dari hal yang Anda register sebelumnya. Saya yakin informasi ini udah banyak di luar sana. Dan kadang-kadang kita di Facebook, di Instagram tiba-tiba ada muncul advertising yang kita tidak tahu karena dulunya kita sampaikan kita sukanya klik history klik kita seperti apa. Ya. Ada lagi push strategi to offer the product they want you to buy. Mereka they try to enter the virtuous circle. The better they know you, the better they can propose. Ini yang saya tadi sampaikan. Tapi mereka hanya mencoba. Companies that want to promote their package on the first page have to pay for advertising. Jadi mereka tampilkan sesuatu yang paling depan tadi, tapi berdasarkan atas iklan atau komisi yang lebih banyak. Ini nih bagian dari push strategi. Jadi bagaimana Lion Air misalkan muncul di Traveloka paling pertama, padahal mungkin ada yang lebih murah yang kita mau di bagian bawah. Ya, komisinya bisa lebih besar atau Lion Air memberikan iklan. Ini salah satunya. Sebelum transaksi ada lagi dua model untuk membuat harga. Expedia as travel agency, the price is given by the hotel, tour operator, or airlines. Jadi di sini terlihat Expedia sebagai travel agent. Ada yang ditampilkan harga yang diberikan oleh hotel, tour operator, atau airlines, atau Expedia sebagai tour operator. Dia memanage dan mengoptimisasi produk. Jadi Expedia di sini bisa berperan hanya mengambil sebagai travel agent atau dia pakai namanya allotment. Dia beli duluan deposit yang pernah kita bahas seminggu yang lalu. Makanya dia bisa mendapatkan harga bagus. Ya. Ini bagian dari before transaction. Ya. Dan di sini juga kenapa dia bisa naik pada saat before transaction, harganya bisa murah karena dia memanfaatkan revenue management. Bagaimana pada saat bulan puasa harganya bisa sangat murah karena di sini diberikan harga juga murah oleh hotel dan dia mainkan. Sedangkan pada hari-hari libur, misalkan lebaran nanti atau yang long weekend, dia bisa sangat mahal. Jadi revenue management itu bisa memprediksi dari bulan Januari sampai Desember tahun tersebut, kapan kira-kira bisa ambil untung, kapan kira-kira bisa banting-bantingan diskon, dan lain sebagainya. Tour operator atau Expedia melakukan ini. Nah, ini sedikit case study bagaimana Expedia melakukan strategi ini sebelum transaksi. Okay. Pada saat transaksi,
during transaction. Nanti Anda lihat mana yang push and pull-nya. Intinya push adalah bagaimana Expedia mendorong agar kita beli. Sedangkan pull kita meyakinkan kita untuk kita ambil. How does Expedia manage the transaction process? The transaction must go fast in order to save time. Ada waktu di situ. During transaksi pas Anda buka, Anda bisa membayar ini dalam 5 menit, atau ini bisa hilang dalam 1-2 menit. Cepat. Orang lain sedang melihat kamar ini. Itu kadang-kadang kita lihat. Atau cepat, sudah 3 orang yang sedang mengambil ekonomi kelas hari ini, dan lain sebagainya. Oke. Yang tadi ini, jadi kalau dibayar pakai kartu kredit, dan waktunya ditunggu selama 24 jam, atau 1 jam, 2 jam, jadi ini Anda bagaimana mereka mendorong Anda untuk beli. Oke, ini sedikit negatifnya, ini case study ya, namanya case study. Expedia has a negative working capital requirement. It can sustain its growth and could even use the cash to make some more. Jadi dia sebenarnya di belakang layar dia itu memainkan uangnya. Jadi dia sebenarnya tidak punya dana yang tersimpan, dia bayar-bayar kemana-mana, bahkan belum dibayar utang. Itu negatif lah sebenarnya. Cuman negative working capital investment atau requirement. Jadi dia keuangan itu berjalan terus. Nah ini sedikit tentang during transaction. Dan itu berkaitan dengan tadi pembayaran kartu kredit ya. Tapi itu lain soal, saya tidak mau terlalu banyak dalam ke situ. Ada lagi strategi after transaction. Ini Anda nanti bisa melihat delivery is due within 48 hours, mungkin diantarnya dalam 48 jam, atau langsung kalau tiket. Ya, terus ada informasi bahwa Anda bisa membeli yang lain, atau ada teks terima kasih, support online-nya, dan lain sebagainya. Ini memang informasi lama, tetapi sekarang banyak yang lebih baru. Bagaimana cancellation, berapa lama, dan lain sebagainya, quality, itu after transaction. Push-nya mereka menjamin agar Anda beli, pull-nya itu mereka Anda butuh kepastian ya, agar segera membeli setelah transaksi, dan bagaimana pada saat Anda cancel atau Anda tidak pakai, Anda refund tiket Anda atau hotel voucher Anda. Oke, ini juga salah satunya, ada beberapa ini kasus Expedia. Allow and refund and or compensation if problem arise during holiday. What about complaints? Sebenarnya Expedia kelemahannya di sini. Jadi refund, compensation itu susah. Memang sengaja, biasanya 2 bulan, 3 bulan. Karena diharapkan Anda tidak melakukan itu. Inilah kenapa banyak orang yang tidak mengambil OTA. Ya, karena memang proses refundnya, proses cancel, proses rebook, waktu itu agak sulit. Karena memang bukan person yang melakukannya, tapi sistem, dan sistem itu cukup jumlah. Ini ada lagi satu review yang bisa Anda isi. Jadi kalau Anda misalkan tidak suka, Anda tidak suka. Kalau suka, Anda suka. Ya, atau rating. Tapi di Expedia tidak ada systematic rating. Mungkin di tempat-tempat lain ada. Traveloka tidak ada, hanya ada review untuk produknya, bukan untuk kinerjanya Traveloka. Oke, itu tentang push and pull strategi. Nanti saya harap Anda akan memberikan contoh dan belajar bagaimana push and pull strategi. Sekali lagi, push adalah sesuatu yang didorong oleh perusahaan untuk Anda cepat-cepat ambil, dan contohnya waktu dan lain sebagainya tadi ya. Sedangkan pull Anda melihat diskonnya, melihat kemudahannya pembayaran dan lain sebagainya. Nanti Anda berikan. Tapi intinya saya tidak terlalu memasalahkan apa itu push and pull. Yang penting apa strategi OTA untuk membuat Anda tertarik atau mendorong Anda membeli. Itu. Pull, tertarik, push, mendorong Anda membeli. Nanti ada simulasi yang harus Anda kerjakan. Ini bisnis scope, udah saya jelaskan sedikit, tapi saya hanya ingin mengulang. Online travel agent itu lebih komprehensif dari GDS, tapi di belakangnya tetap GDS ya. Hanya bagian lain. GDS itu komprehensif. Dia ngambil dari CRS, dari airlines, dari vendor. Nah, OTA adalah surface-nya, mukanya GDS ya. Ini arsitekturnya ya, saya pernah perlihatkan ini, saya pikir saya skip. Nah, ini sedikit penelitian, booking direct versus booking with OTA. Kenapa sih orang cari ke OTA? Consumer highly prefer to book direct with hotels versus OTA when comparing pricing head-to-head on travel meta search site. Jadi kalau same price, ya, 65% of users selected the supplier kalau same price. Tapi kalau 1% different, 63% of users selected the supplier. Sedangkan 10% different, 51% of users selected the supplier. So, harus lebih murah. Harus lebih baik nilainya. Kalau tidak, dia akan lebih select price.
Tapi kebanyakan memang supplier atau travel principal itu kurang bagus sistem distribusi. Cek Garuda. Hanya AirAsia yang saya pikir kalau pesawat ya kalau di Indonesia, kalau di luar negeri cukup banyak sekarang. Ya Virgin itu udah bagus. Hotel tidak terlalu banyak, tapi ada yang bagus. Jika jika compare apple to apple distribusinya sama, ini yang terjadi. Tapi kalau lebih kecil jelek distribusinya otomatis orang akan pilih OTA, kan OTA lebih mudah. Oke, OTA yang banyak digunakan di Indonesia, Traveloka, Agoda, Tiket.com, Pergi-Pergi, Voltas, Agent Network via Citos, via dan Citos. Ini sistem ya. Ini contoh-contohnya Traveloka, Agoda, nanti Anda cek. Voltras, saya hari ini akan membahas tentang Voltras. Ini sedikit discussion, tapi Anda jawab sendiri, karena nanti saya punya simulasi. Nah, ini simulasinya. Saya cek dulu waktu saya 10 menit pas. Saya pikir saya akan bikin video tersendiri tentang simulasi ya. Nanti Anda akan cek, karena ini cukup perlu saya sampaikan. Oke, bye. Terima kasih.